Jesus is coming soon for the second time. Yes, it is, but it's no longer used. He is already here with us. Shalom Elohim, Roh Bapa Yahweh yang sudah berada di muka bumi ini, yang memakai tubuh wadah manusia, yang ada di dalam diri Pak Eman Lagu. Shalom Elohim juga, salam hormat Patro Tuhan Yesus Kristus, yang juga sudah memakai tubuh wadah manusia di muka bumi ini, yang ada di dalam diri Pak Aditya Nugrahanto. Shalom Elohim, Roh Kudus, Roh kebenaran, yang juga sudah memakai tubuh wadah manusia di muka bumi ini, yang juga adalah mempelai terpilih yang cantik, elok, mempesona hati Bapa Yahweh, mempelai Faye Hamdani. Shalom Elohim, semua para saksi surga, para mempelainya, para malaikatnya, anak-anak Tuhan dimanapun berada. Shalom Elohim. Sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus itu sudah berada di muka bumi ini. Apakah tidak mungkin bagi Tuhan Yesus Kristus itu kembali turun dalam bentuk manusia di zaman Omega, di penutupan zaman ini? Jadi mari kita flashback kembali 2000 tahun yang lalu, pada waktu Tuhan Yesus Kristus datang sebagai manusia, yang adalah Raja itu adalah Tuhan itu sendiri. Dalam bentuk manusia, ia ditolak oleh dunia. Murid-murid Tuhan Yesus Kristus pada waktu itu menyaksikan kehidupannya, mukjizat-mukjizat yang dilakukannya, dan bagaimana ia telah disalibkan dan bangkit daripada kematian, sehingga mereka memberitakan bahwa dialah Raja, dialah Tuhan itu sendiri yang menjadi manusia. Dan sampai pada saat ini banyak orang yang percaya dan menerima, tetapi ada juga yang tidak menerima dan tidak mempercayainya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dikatakan oleh manusia-manusia, orang-orang yang tidak percaya, sebagai menyembah manusia dan mengatakan Tuhan mereka adalah manusia. Namun demikian orang-orang yang rendah hati, yang menerima roh kebenaran, Roh Kudus di dalam hati mereka, sehingga kini tetap percaya dengan iman mengakui Tuhan Yesus Kristus itu sebagai Allah, walaupun tidak melihat secara mata fisikal kita secara nyata penyaliban Tuhan Yesus Kristus, kehidupannya 2000 tahun yang lalu, bagaimana ia telah bangkit daripada kematian. Tetapi manakala di zaman akhir ini, di zaman penggerapan wahyu, dengan nyata sekali kita boleh melihat dengan mata fisikal kita, karena dia sudah mengambil tubuh manusia di muka bumi ini, yang ada di dalam diri seorang pemuda yang bernama Pak Aditya Nugrahanto. Dia sekali lagi ditolak dan dikatakan sebagai penyesat. Perkataan yang sama terulang kembali seperti 2000 tahun yang lalu. Tuhan mereka ialah manusia, mereka menyembah manusia. Manakala pada zaman 2000 tahun yang lalu itu sudah pernah terjadi, bahwa ia pernah mewujudkan dirinya dalam bentuk rupa manusia. Apa saja yang terlalu mustahil bagi Tuhan untuk dia melakukannya. Cari gali kebenaran firman Tuhan itu, karena semuanya tertulis dan tersirat di dalam firman Allah. Apabila Roh Kudus, Roh kebenaran itu benar-benar menyatu dengan roh manusia, Roh Kudus itu akan membantu membukakan satu persatu kebenaran firman itu apabila diterima dengan kerendahan hati. Saya mengambil satu petikan firman di dalam Yohanes 21 ayat yang ke-25 yang mengatakan, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Jadi melalui kebenaran firman ini kita juga mengetahui bahwa banyak hal-hal yang belum tertuliskan dan tidak tertulis, termasuk meterai-meterai, kitab yang termeterai. Tetapi apabila anak domba itu sendiri yang telah membukakan semua yang tersembunyi itu, terpulang hati kita menanggapinya. Apakah kita percaya hanya apabila kita melihat, atau kita percaya dengan iman?